Gadis ini pertama kali jadi kupu-kupu malam. Pria yang lewat bertanya padanya berapa banyak uang satu kali. Gadis ini mengangkat tangannya, bermaksud 200. Kemudian mereka berdua memasuki hotel bersama. Cie merasa lebih mudah menghasilkan uang dengan melakukan ini daripada bekerja. Setelah semuanya selesai, gadis ini berdiri di jalan, bersiap untuk menyambut pria kedua. Tamu ini dia juga membayar 200. Tapi bedanya kali ini mereka tidak pergi ke hotel. Dia membawa gadis ini ke dapur, pria ini tidak bisa menunggu dan buru-buru melepas jas gadis ini. Dia memeluk Cie dan meletakkannya di atas meja. Saat pria ini mau mulai, Cie tiba-tiba mengambil panci besi di sampingnya, dan memukul kepala pria beberapa kali. Begitu saja, pria ini kembali ke leluhurnya. Mengapa gadis ini melakukan itu? Ternyata gadis ini memang sangat cantik, tapi dari kecil dia selalu sendiri, tidak pernah bermain dengan anak tetangga, tidak pernah tersenyum. Sampai suatu hari, Cie menemukan sebuah sumur, ditutupi dengan papan kayu. Tapi ada satu lubang. Cie mencoba mengambil siput dan membuangnya ke dalam sumur. Tindakan membunuh binatang memberinya kesenangan yang aneh. Setelah itu, meskipun hujan, Cie dengan sabar mencari hewan kecil. Lalu lempar mereka ke dalam sumur, bunuh. Kakinya berjuang dalam keputusasaan, perasaan ini benar-benar terpatri di benak Cie. Tapi hewan-hewan kecil di sekitar sini dengan cepat menghilang. Pada saat ini, anak kecil tetangga tiba-tiba datang. Perasaan euforia itu mendorong Cie untuk mengincar manusia. Cie menangkap satu kodok dan memasukkannya ke dalam topi dan memberikannya padanya. Katakan ini hadiahku untukmu. Gadis kecil ini ketakutan, melangkah mundur, tanpa sengaja jatuh ke danau di belakang. Salah satu sepatunya tersangkut di cabang pohon. Melihat gadis kecil itu berjuang, Cie tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri dan melihatnya perlahan mati lemas. Cie tidak memiliki rasa takut saat ini, tetapi sangat bersemangat. Sejak saat itu, Cie memulai jalan tanpa jalan kembali. Suatu hari, seorang anak laki-laki menjatuhkan topi saudara perempuannya di saluran pembuangan. Seorang di jalan membantu mengangkat papan sehingga anak ini bisa merangkak ke bawah untuk mengambilnya. Karena papannya sangat berat, Cie pergi membantu. Awalnya berpikir bahwa hati nuraninya terangsang, tapi Cie tiba-tiba menekan papan itu dengan keras. Tengkorak bocah malang itu patah di tempat. Baru saja berbalik dan tersenyum, perasaan ini membuat Cie merasa nyaman. Setelah tumbuh dewasa, Cie belajar di sekolah memasak. Di antara teman-teman sekelasnya, Cie menemukan seorang gadis yang sangat istimewa. Dia baru saja melihat dan menemukan bahwa mata dan dia adalah tipe yang sama. Dua orang dengan empat mata saling memandang seperti musuh. Cie segera mengikutinya pulang. Melihat luka yang dalam di lengannya, Cie menegaskan bahwa dia juga kekurangan cinta. Ini penyakit aneh. Siapapun yang menderita penyakit ini tidak akan berhenti menyiksa dirinya sendiri. Dari sana dapatkan kesenangan. Meskipun penyakit kedua orang itu pada dasarnya sama, sifatnya sedikit berbeda. Cie membunuh orang untuk kesenangan, tapi mata adalah dengan menyiksa dirinya sendiri. Hari itu dalam perjalanan pulang, saudara laki-laki toko mie itu menggoda Cie. Cie juga tidak menolak, bahkan memintanya untuk membawanya pulang. Mereka berdua pergi ke puncak tangga gunung bersama. Tiba-tiba Cie berpura-pura sakit kaki, dia harus berjalan 100 langkah lagi untuk turun gunung, dia ingin cowok ini menggendongnya. Tentu saja, cowok ini tidak banyak berpikir, segera duduk untuk bersiap menggendong Cie. Tanpa diduga, Cie tiba-tiba menendang, cowok ini seperti bola yang menggelinding, mati di tempat. Mata sering menyiksa dirinya sendiri untuk mencapai euforia, menyebabkan anemia dan pingsan. Saat kembali ke rumah untuk beristirahat, Mata tiba-tiba meminta Cie untuk membunuhnya. Tentu saja Cie tertarik. Biasanya, Cie tidak mudah untuk cari orang tetapi sekarang sudah ada yang rela, tentu saja dia tidak menolak. Satu pisau memotongnya, tanpa diduga Mata mengatakan itu sangat menyenangkan. Benar-benar nyaman. Sama seperti itu, Mata mati karena kehilangan terlalu banyak darah. Satu-satunya orang yang mengetahui situasinya baru saja menghilang. Cie meneteskan air mata, karena dia tidak ingin berakhir seperti Mata. Untuk menjalani kehidupan normal, Cie mencari pekerjaan sebagai koki di sebuah restoran kecil, bekerja dengan keras. Tetapi setelah bekerja sebentar, dia merasa sangat lelah sehingga dia tidak bisa beradaptasi.
Setelah berhenti dari pekerjaannya, dia dengan cepat menghabiskan semua uang yang terkumpul. Untuk mendapatkan uang, dia bekerja sebagai pelacur jalanan. Hari itu dia bertemu dengan kepala koki restoran. Melihat kecantikan Chie, tentu saja dia tidak bisa menahannya. Setelah menyetujui harganya, dia segera membawa Chie ke dapur. Ketika dia bekerja bersama Chie, dia telah berkali-kali membayangkan untuk tidur bersama Chie. Hari ini mimpi itu menjadi kenyataan. Dia buru-buru menempatkan Chie di atas meja, dengan penuh semangat melepas celana dalamnya. Pria itu membawa Chie ke meja dapur, menyiapkan. Tanpa diduga, Chie mengambil panci besi di sampingnya. Begitu saja, Chie membunuhnya, lalu melemparkan senjatanya ke danau. Chie mulai berdiri di jalan untuk menghasilkan uang lagi, tiba-tiba melihat pria di seberang. Chie langsung pergi menggoda, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Chie langsung berkata dia butuh uang, Ryosuke hanya mengeluarkan 2.000 yuan dan memberikannya padanya. Kemudian bawa Chie ke restoran untuk makan. Hati Chie yang dingin dengan cepat luluh oleh pria yang hangat ini. Dua orang mulai berkencan. Setelah berbicara, Chie mengetahui tentang masa lalu Ryosuke. Ternyata dia selalu hidup dalam penyesalan. Ketika dia masih kuliah, ketika saya membantu seorang anak laki-laki mengambil topinya sudah ada yang buruk terjadi. Menyebabkan kematian anak itu. Meskipun dia berada di penjara selama 2 tahun, dia selalu berpikir itu salahnya, yang menyebabkan kematian bocah itu. Ini telah menjadi obsesi dalam pikiran Ryosuke. Setiap malam dia harus minum obat untuk tidur. Setelah mendengar ceritanya, Chie benar-benar tercengang. Karena tahun itu dia adalah pembunuh yang sebenarnya. Chie menyalahkan diri sendiri untuk pertama kali, dia takut kehilangan Ryosuke, tapi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Sejak saat itu, Chie memang mau menjadi orang baik. Tapi yang tak terduga terjadi. Chie hamil, tetapi bayinya tidak tahu dari siapa. Chie ingin menyerahkan bayi ini, tetapi Ryosuke yang baik hati tidak menyalahkannya, sebaliknya, dia ingin Chie melahirkan bayinya. Dia bersumpah untuk menikahi Chie dan merawat anak itu bersama-sama. Sangat cepat, keduanya membeli rumah, dan Chie juga dengan mudah melahirkan seorang putra. Mereka hidup bahagia bersama. 3 tahun kemudian, seorang pria muncul dan mengubah kehidupan damai mereka menjadi kekacauan. Dialah yang menyediakan makanan untuk dapur tempat Chie bekerja. Malam yang Chie membunuh kepala koki, dia juga ada di tempat kejadian. Dia segera memaksa Chie untuk tidur dengannya, atau dia akan memanggil polisi. Chie tidak punya pilihan selain pergi bersamanya ke hotel. Di sana, Chie taruh racun ke dalam anggur, langsung membunuh pria ini. Polisi dengan cepat menyelidiki Chie, tetapi karena tidak ada bukti, mereka harus melepaskannya. Dihadapkan dengan pertanyaan polisi, Ryosuke juga menimbulkan keraguan. Dia tahu bahwa Chie tidak ada di rumah hari itu. Suatu hari, Ryosuke tidak sengaja melihat buku harian Chie. Dia menemukan catatan insiden saluran pembuangan tahun itu. Ternyata pembunuh yang sebenarnya adalah istrinya, ibu dari anak-anaknya. Orang yang membuat dia selalu hidup dalam siksaan. Selain itu, Chie juga pembunuh, dia benar-benar tidak punya cara untuk menghadapi gadis itu. Jadi Ryosuke berencana ingin Chie bunuh diri. Ryosuke langsung memasukkan obat tidur ke dalam mulut Chie, lalu mengikat tangannya dengan tali. Lalu biarkan Chie berjalan menuju balkoni sendirian. Ternyata Ryosuke ingin istrinya mengambil nyawanya sendiri. Chie menangis, memanjat pagar, hendak melompat, ketika tiba-tiba Ryosuke bergegas memeluknya. Dia tidak ingin Chie mati. Ryosuke melepaskan ikatan Chie, lalu mengeluarkan semua uang dan memasukkannya ke tangan Chie. Katakan ini terakhir kali mereka bertemu, jangan pernah bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Chie sangat sedih sekarang. Chie mengetahui pemisahan ini akan selamanya, karena dia telah membunuh terlalu banyak orang, polisi juga mulai menyelidiki. Untuk menghindari hukum, Chie melakukan operasi plastik, memulai hidup baru. Sama seperti itu, 20 tahun berlalu. Apa yang tidak diharapkan Chie adalah bahwa gadis yang dia ajak bicara dan bekerja dengannya setiap hari adalah tunangan putranya Tori, dan bernama Yuko. Selanjutnya, Yuko memberitahu Chie bahwa dia tidak bisa menikahi Tori lagi, lalu menghilang. Demi kebahagiaan putranya, Chie memutuskan untuk bertemu Tori. Tori sekarang menjadi pria dewasa yang tidak mengenali ibunya lagi. Katakan saja aku sahabat Yuko, dia bisa membantu menemukannya.
Setelah menyelidiki, Chie menemukan bahwa ayah Yuko berhutang banyak uang. Untuk membayar hutangnya, dia tega menjual putrinya ke gangster. Setelah mendapatkan Yuko, para gangster bergantian memperkosanya. Kemudian memaksa Yuko untuk menjual tubuhnya untuk membayar hutang. Setelah mengetahui hal ini, hati Tori dipenuhi dengan kebencian, dia mau memotongnya menjadi ratusan bagian. Agar putranya tidak terlibat dalam masalah ini, Chie sudah menyelesaikan para gangster itu sejak lama. Ketika Tori mengambil pisau, pergi ke sarang mereka, sudah ada mayat berdarah di mana-mana. Tori tertegun, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak, dengan cepat ke toilet untuk menyelamatkan gadis yang dicintainya. Tetapi ketika meninggalkan ruangan, Tori secara tidak sengaja menemukan suatu. Ini adalah jenis tanaman yang ada di dekat rumah dia ketika dia masih kecil. Tori langsung menebak bahwa wanita yang bertemu dengannya tadi adalah ibu kandungnya. Malam itu, Tori cari Chie, dia tidak ingin ibunya membunuh orang karena dia bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Karena dia memiliki darah iblis pembunuh di tubuhnya. Chie menangis dan berkata, "Jadi tolong bunuh aku." Tori segera bergegas ingin mencekik ibunya, tetapi setelah banyak perjuangan internal, dia masih melepaskannya. Kali ini membunuh orang, Chie tidak menyesal, karena dia melakukannya untuk putranya. Dia tidak ingin putranya menjadi seperti dia, hidup dalam obsesi pembunuhan. Film berakhir di sini. Sejak awal, Chie berasal dari nafsu jadi mengarah pada pembunuhan untuk memuaskan dirinya sendiri. Sejak menikahi Ryosuke, Chie melakukan pembunuhan karena cintanya pada suami dan putranya. Film yang cukup bagus, ingat untuk like dan follow ya. Saya Kakak, sampai jumpa.